Lovers, mari. Hari ini pasti banyak kemenangan demi kemenangan yang kita alami. So, jangan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, kami percaya Tuhan. Amin. Salam God Lover dimanapun berada. Tuhan ingatkan kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Saya ingatkan lagi bahwa yang pertama adalah kita harus lahir dari air dan dari roh. Kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan kita dibolehkan, sudah dibenarkan untuk menerima kuasa-kuasa roh yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak lagi hidup dengan kedagingan kita, tapi kita hidup oleh karena roh. Karena kita sudah hidup di dalam roh, maka kemudian Tuhan meminta kita untuk menyembah juga dalam roh dan kebenaran.
Jadi penyembahan tidak berhubungan dengan lokus, tidak berhubungan dengan tempat, tidak berhubungan dengan ambience atau situasi. Aduh, kadang-kadang kita merasa, oh nggak ngangkat penyembahannya. Apa yang diangkat? Hanya Tuhan yang boleh diangkat dalam penyembahan itu. Ya. Bapak Ibu, kita masuk di zaman-zaman yang begitu berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Tapi Yesus sudah ingatkan kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 20-24. Ini dialog ketika Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria adalah gambaran orang-orang goyim atau orang-orang kafir yang seperti kita yang dulunya belum percaya Tuhan. Karena hanya ada satu Tuhan, yaitu apa? Tuhan Allah Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada yang lain lagi. Lalu ketika Yesus bicara dengan perempuan Samaria, perempuan ini berdialog kepada Yesus. Dan dia berkata, beginilah firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi di masa lalu, orang-orang non-Yahudi itu membangun mesbah-mesbah, membangun kuil-kuil di gunung-gunung untuk menemukan Tuhan, mencari Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak menyembah Allah yang sebenarnya itu membangun mesbah-mesbah untuk mempersembahkan korban juga di sana. Lalu mereka memuji-muji Tuhan di gunung-gunung tersebut. Ya. Orang-orang Samaria menyembah Baal dan membangun mesbahnya di gunung-gunung. Sementara orang-orang Yahudi ya, terfokus di Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem adalah bait Allah di sana. Dan di situ tempat mereka mempersembahkan korban bakaran untuk menghapus dosa. Sentral kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu adalah di bait Allah. Kalau bait Allah tidak ada, mereka tidak punya tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Aduh, menyedihkan sekali. Tapi Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Wah, ini penting ya. Dia bernubuat kepada perempuan yang tidak menyembah Bapa. Dia bernubuat kepada orang kafir yang tidak menyembah Allah yang sebenarnya. Bahwa saatnya akan tiba bahwa dia, si perempuan itu akan menyembah Bapa. Katanya, wah, orang-orang kafir, orang-orang tidak percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang tidak menyembah, tidak percaya kepada Bapa, itu akan menyembah Bapa. Ya. Ini nubuatan juga ya. Dan Yesus berkata ya, kamu tidak akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Dia ingin menggarisbawahi bahwa penyembahan yang benar, yang di dalam roh, tidak terfokus tentang tempat. Bukan seberapa hebat di situ tempat itu yang diyakini oleh orang-orang Yahudi di masa lalu. Ya, bukan seberapa megah, bukan seberapa baik, bukan seberapa besar gerejanya, bukan seberapa high-tech sound systemnya, bukan seberapa canggih multimedianya, bukan. Ya, urusan untuk penyembahan tidak berhubungan dengan lokus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Jadi dia ingin mengingatkan bahwa banyak orang di luar sana itu menyembah apa yang tidak mereka kenal. Ya. Mereka pikir mereka menyembah Tuhan, padahal bukan. Waduh, ini dahsyat sekali, kita harus pahamin ya. Lalu Yesus berkata lagi, kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, dia menggambarkan bahwa anak-anak Tuhan itu menyembah apa yang dikenalnya. Ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena janji Mesias, kedatangan Mesias pertama-tama diberikan kepada orang-orang Yahudi. Karena penolakan mereka akan Mesias itu, maka kita diselamatkan ya. Nah, Yesus mengingatkan lagi di sini ya, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang ya. Bahwa saatnya dan sudah tiba ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kita, kemanapun kita, dengan kondisi apapun kita ya, bahwa kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Ya, bukan tentang kecanggihan instrumen musik kita, bukan. Saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa memainkan instrumen, ya. Saya tidak punya sound system yang hebat, tapi saya percaya saya bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Teman saya suatu hari berkata, aduh sedih sekali pandemi. Kenapa?
iblis bekerja menutup 1000 gereja. Saya bilang, oh itu salah. Kenapa? Iblis boleh berpikir bahwa dia menutup 1000 gereja. Ya, tapi yang benar adalah ada 1 juta rumah Tuhan baru dibuka di masing-masing rumah kita. 1 juta rumah Tuhan yang baru, di mana orang-orang boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, tahapan-tahapan ini harus kita pahami. Yang pertama, lahir baru dari air dan dari roh. Yang kedua adalah hidup oleh karena roh, di dalam roh, dan tidak mengikuti keinginan daging. Dan kita bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jika fase-fase ini nggak kita lewatin, kita nggak akan sampai kepada fase yang Yesus sampaikan, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Semua related, semua berhubungan. Di rumah-rumah buka jadi tempat mesbah Tuhan, agar kita boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarpun kita nggak punya gitar, nggak punya instrumen, tidak ada lighting, tidak ada sound system segala macam, tapi kita dinubuatkan untuk menjadi mesbah Tuhan, ya, yang kita dibolehkan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah membuka lagi rema bagi kami Tuhan, agar kami boleh jadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan, agar kami boleh datang kepada Engkau dan memuji, biar diri kami Tuhan, tubuh kami menjadi bait Roh Kudus, ya, jadi rumah doa bagi segala bangsa, agar kami boleh Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak suku bangsa, dan boleh jadi tempat untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menutup bungkus semua dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang maha kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya jika firman ini bisa jadi berkat dan memberkati kita, kita boleh jadi berkat lagi dan mengabarkan firman ini ke semua orang agar bisa mendengar, agar bisa dikuatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.